Halo Wibu dan kaum nolep se-Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas 10 anime dengan genre romance komedi. 10. Gotobun no Hanayome. Berkisah tentang sebuah anak SMA yang sangat pintar bernama Futaro Uesugi. Saat itu dia diminta menjadi seorang guru les privat. Ia sangat terkejut bahwa murid yang akan diajari ialah teman sekelasnya sendiri. Ternyata mereka adalah seorang gadis kembar 5 yang suka membuat keributan. Masing-masing dari mereka memiliki keahliannya sendiri, akan tetapi mempunyai kesamaan yaitu, benci belajar. Karena Futaro membutuhkan biaya, mau gak mau, dia harus mengajari mereka belajar, meskipun sering menghindar saat akan diajari. Jika mereka terus menghindar mereka tidak akan lulus, dan sang guru les tak akan mendapat bayarannya. Kisah romantis antara Futaro dan Nakano bersaudara ini pun dimulai. 9. Midara Naao Chan wa Bengyu ga Dekinai. Ketika Ao masih di bangku taman kanak-kanak, dengan senyuman yang lebar ia memberitahu teman sekelasnya bagaimana ayahnya, penulis novel erotis yang sukses, memberikan dirinya nama A untuk apel dan O untuk orgi, Sukaria. Hari itu masih menghantuinya hingga 10 tahun kemudian, dia hanya belajar dan memikirkan satu tujuan di kepalanya, masuk perguruan tinggi elit dan mendapatkan kebebasan dari ayahnya selamanya. Dia tidak memikirkan tentang masa mudanya, dan tidak ada waktu untuk memikirkan laki sampai teman sekelasnya, Raja Normi Kijima, mendekatinya dengan pengakuan cinta yang mengejutkan. Ao mencoba mengusir Kijima, tetapi Kijima tidak mengerti mengapa dan pikiran Ao yang semakin liar dengan hal mesum, membuatnya sadar bahwa ia telah dipengaruhi oleh ayahnya. Bagaimana kelanjutannya tonton sendirilah. 8. Bokutachi wa Bengyu ga Dekinai. Nariyuki Yuiga adalah seorang siswa kelas 3 SMA. Keluarganya hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu dia memiliki keinginan yang sangat kuat untuk dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi agar kelak dapat mengangkat ekonomi keluarganya. Untuk dapat mewujudkan keinginannya, Nariyuki berusaha keras dalam belajar agar mendapatkan nilai yang bagus, demi beasiswa VIP untuk melanjutkan pendidikan ke universitas. Walaupun nilainya tak begitu tinggi, tapi Nariyuki selalu berhasil mendapatkan nilai di atas 80 pada semua mata pelajaran yang diujikan. Kesempatan mulai datang saat namanya disebutkan sebagai calon penerima beasiswa VIP itu. Namun, beasiswa VIP itu hanya diberikan dengan syarat Nariyuki harus bisa mengajari 2 orang jenius di sekolahnya sampai lulus di universitas pilihan mereka. Bukannya mudah yang ngajarin orang jenius. Malah gak perlu diajarin ya kan? Tapi gak kayak gitu Bambang, 2 orang jenius ini memilih bidang yang bertentangan dengan bakat dan kejeniusannya. Fumino Furuhashi memiliki kejeniusan pada bidang sastra, tapi malah memilih bidang sains astronomi pada perguruan tinggi. Sedangkan Rizu Ogata kejeniusannya berada pada bidang matematika dan fisika, tapi dia malah memilih ingin melanjutkan pendidikan pada bidang psikologi. Mereka berdua ini benar-benar sangat payah dalam hal yang bukan keahliannya. Furuhashi yang mau masuk bidang astronomi tapi pas lihat angka malah ngantuk. Si Ogata ngerjain soal sastra malah diselesain pakai rumus. Gimana ya kisah mereka? Bisakah Nariyuki mengantarkan Furuhashi dan Ogata pada bidang impian mereka? 7. Hoshizora e Kakaru Hashi. Menceritakan seorang anak remaja laki-laki bernama Hoshino Kazuma, pemeran utama, bersama dengan adik laki-lakinya Hoshino Ayumu pindah ke kota kecil, yang alamnya masih terjaga kepindahannya karena tubuh adiknya yang lemah yang tidak dapat tinggal di kota besar. Sewaktu kecil Kazuma sudah pernah ke kota tersebut sehingga ayahnya yang bekerja sebagai penulis menyuruhnya untuk tinggal dan bersekolah di kota tersebut.
Sesampainya di kota yang dituju, Kazuma dan adiknya mendapat peristiwa kecil. Seekor monyet mengambil topi Ayumu dan membawanya ke dalam hutan. Sontak Kazuma mengejar monyet itu untuk mengambil topi adiknya. Setelah berhasil mengambilnya, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Nakatsugawa Ui, dan kemudian Ui mencoba membantu Kazuma yang tersesat di hutan. Dan peristiwa kecil lainnya menghampiri Kazuma di mana saat dia melewati sungai Kazuma terjatuh tepat di atas Ui dan terjadi kontak mulut di situ. Dan disitulah Kazuma mulai dengan cerita romans. Bagaimana kisah cinta dari Kazuma dan Ui? 6. Majide Watashi. Cerita ini berkisah tentang karakter protagonis kita yang bernama Naoe Yamato yang juga dikenal sebagai taktisian di kelompoknya yang dikenal sebagai Kazama Family. Karena ia sangat pintar dan cerdik, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di sekitar teman-temannya yang menganggap sebagai keluarganya sendiri, dan menghabiskan hari-harinya bermain bersama teman-temannya tersebut. Namun, hal-hal mulai berubah ketika Naoe menyadari bahwa ia telah mengembangkan perasaan untuk salah satu anggota dalam kelompoknya. Lima. Denpa Onatu Seishun Otoko. Anime ini bercerita tentang Niwa Makoto, seorang pemuda yang berasal dari desa yang ingin melanjutkan sekolahnya di sebuah kota yang dikenal sebagai kota alien. Di kota itu, ia tinggal bersama dengan bibinya yang mana hanya satu-satunya keluarga di kota tersebut. Bibinya mempunyai seorang anak bernama Towa Erio, seorang cewek super duper mo yang sangat aneh dan selalu mengurung diri di kamar dengan balutan kasur pada badannya. Tanpa alasan yang jelas, Erio selalu saja mendekati Makoto, dan karena sudah diberi tempat tinggal sementara, Makoto tentu saja tidak bisa mengacuhkan Erio yang ingin bermain dengannya. Hingga suatu hari, Makoto pun mengajak Erio pergi keluar rumah dan kehidupan Erio pun berubah secara drastis. Empat. Okami Soujotu Kuro Ouji. Menceritakan salah satu murid yang bernama Erika, dan pada suatu hari, Erika berbohong pada teman-temannya bahwa dia memiliki pacar, meskipun sebenarnya selama ini dia tak pernah berpacaran dengan siapapun. Demi untuk meyakinkan temannya, dia menunjukkan foto seorang pria yang tak dikenal dan mengatakan bahwa pria itu adalah pacarnya. Masalah muncul setelah dia mengetahui ternyata pria yang difotonya adalah Sata Kiuya, teman kelasnya sendiri. Karena tidak tahu lagi apa yang harus dilakukannya, Erika pun menceritakan kejadian sebenarnya pada Sata dan memintanya untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Namun, Sata yang sebelumnya terlihat sebagai pria baik dan lembut, ternyata sebenarnya dia seorang yang sadis. Sifat Sata yang layaknya Pangeran Hitam ini pun tak menyia-nyiakan kesempatan yang datang dan memanfaatkan Erika atas masalah yang menimpanya. 3. Oremonogatari. Anime yang diadaptasi dari manga karya Kazune Kawahara dan Aruko ini menceritakan tentang Takeo Goda, seorang pelajar yang memiliki tubuh tinggi dan berotot tetapi tidak mempunyai banyak keberuntungan dengan perempuan. Setiap gadis yang Takeo sukai selalu saja menyukai Makoto Sunakawa, teman dekat Takeo, tetapi semua berubah sejak Takeo bertemu dengan Rinko Yamato, seorang gadis cantik yang menyukai Takeo dan kisah cinta yang unik pun dimulai. 2. Aho Girl. Bagaimana rasanya punya teman dengan kecerdasan seperti monyet? Mungkin kalau monyetnya lucu tidak masalah. Lain cerita kalau tiap hari membuat kesal dan ingin meninju. Sesuai judulnya, Aho Girl menceritakan gadis yang sangat bodoh. Inilah kehidupan yang dilalui Akutsu, akun Akuru yang sudah duduk di bangku SMA. Teman sejak kecilnya, Yoshiko secara ajaib masih bisa bernafas dan masuk SMA.
Padahal kelakuannya di episode perdana mengindikasikan bahwa pikirannya hanya terisi dengan pisang. Tingkah Yoshiko sering membuat kesal Akun. Memaksa dia menggunakan kepalan tangan untuk berbicara kepada Yoshiko. Namun entah sudah berapa tahun Yoshiko menerima hantaman fisik, membuatnya sedikit kebal dan masih tidak tahu diri. Yoshiko berteman baik dengan Sayaka, gadis yang dengan kebaikan ajaib menerima Yoshiko apa adanya. Dia pun akhirnya berteman dengan Akun karena kasihan tidak punya teman selain Yoshiko. Fuki Inchou juga terlibat kumpulan orang-orang aneh ini setelah kejadian penggeledahan tas siswa. Sebagai anggota badan siswa bagian komite disiplin, dia harus memastikan para siswa tidak membawa barang yang merusak moral siswa. Sayangnya pertemuannya dengan Yoshiko dan Akun justru membuatnya menjadi siswi yang tidak bermoral. 1. Oregairu. Anime Oregairu merupakan adaptasi dari light novel dengan judul yang sama karya Wataru Watari. Novel ini bercerita tentang dua pelajar SMA, Hachiman dan Yukino, yang dipaksa oleh guru mereka untuk bergabung di klub relawan. Dalam klub itu, mereka harus menolong setiap orang yang datang dan meminta bantuan. Sementara Yuigahama, menjadi anggota ketiga yang masuk secara sukarela dalam klub tersebut. Secara garis besar, cerita ini menggambarkan situasi sosial yang dihadapi remaja di lingkungan sekolah serta masalah psikologis dalam interaksi mereka. Season ketiga anime ini akan menjadi penutup dari dua season sebelumnya yang tayang tahun 2013 dan 2015 lalu. Nah itulah tadi 10 anime dengan genre romance komedi terbaik versi Karanime, dan buat kalian yang suka dengan video ini silahkan klik like dan komen di bawah mau list anime apa lagi.